Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 15 sampai 16. Di ayat sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai hukum faraid, suatu bagian yang sudah Allah tentukan kepada hamba-hambanya. Penting untuk dimengerti bahwa Allah yang mewarisi semua harta benda hambanya ketika hamba itu meninggal dunia. Jadi keluarganya jangan pernah merasa ada hak. Setelah Allah ambil semuanya, Allah bagikan dengan hukum-hukum yang sudah Allah tentukan, batasan-batasannya, porsi-porsinya masing-masing. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak taat, maka Allah mengancamnya dengan hukuman neraka. Jadi kita harus tahu diri dan menghormati hukum-hukum yang sudah Allah tentukan. Nah, ada lagi hal yang bisa mengacaukan hukum Allah. Di sini akan dibahas contoh dari kezaliman terhadap hukum Allah adalah ketika seorang wanita yang merupakan pilar dari rumah tangga berlaku curang, melakukan hubungan intim atau zina dengan di luar pernikahannya yang sah, sehingga dari rahimnya keluar seorang anak manusia. Nah, di sini akan terjadi kerancuan hukum Islam karena bisa jadi orang-orang nggak tahu bahwa anak ini bukan anak daripada suami yang sah. Sehingga ketika suami yang sah ini meninggal, anak yang ternyata bukan anak dari sang suami yang meninggal ini mendapat bagian sehingga dia mengambil harta dari orang lain. Itu kenapa di ayat 15 ini tahu-tahu kita membahas tentang hubungan zina antara seorang istri dengan lelaki yang bukan suaminya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wallati ya'tina, dan wanita-wanita yang melakukan al-fahisyata, perbuatan keji atau zina, min nisaikum, di antara istri-istri kalian. Jadi status dia istri, tapi dia melakukan perzinahan dengan lelaki yang bukan suaminya. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka datangkanlah saksi atas mereka 4 orang di antara kalian. Saksi ini baru dianggap saksi yang memiliki kadar hukum ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri masuknya tongkat ke dalam sumur. Sampai sedetail itu. Jadi kalau hanya mereka menduga-duga atau lelaki dan perempuan itu dalam kamar sedangkan mereka di luar, itu tidak diterima persaksiannya. Belum cukup. Fa in syahidu, maka jika mereka sudah memberikan kesaksian, fa'amsikuhunna, maka kurunglah mereka, istri-istri yang berbuat curang ini terhadap suaminya, fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut, di dalam rumah, maka kurunglah mereka di dalam rumah sampai mereka mati, sampai mereka wafat. Au yaj'alallahu, atau menjadikan Allah lahunna sabila, kepada mereka jalan lain atau hukum yang lain. Ada yang bertanya, kok hukumannya kejam banget dikurung dalam rumah? Kalau umpamanya istri itu melakukannya di umur 20, dia meninggal umur 60, mana 40 tahun di dalam rumah terpenjara. Iya,
memang hukumannya berat. Kenapa berat? Karena impaknya itu luar biasa. Hancurnya mahligai rumah tangga, hancurnya kehormatan keturunan. Nggak jelas nih anak siapa nih. Sehingga nanti rancu hukum faraid, tahu-tahu anak ini dibagikan harta, padahal dia bukan anak daripada suami yang sah. Dan dalam Islam, hukuman yang luar biasa besar ini gunanya untuk mencegah supaya kondisi ini tidak terjadi. Faham sampai sini? Saya lanjutkan. Walladzani ya'tiyaniha, dan dua orang yang melakukan perbuatan keji. Masih tentang fahisyah, masih tentang zina. Minkum, di antara kalian, fa'adhuhuma, maka berilah hukuman keduanya. Di sini banyak kemungkinan apa sih perbuatan keji itu. Bisa yang pertama adalah perbuatan keji antara lelaki dan perempuan yang sudah beristri, atau perbuatan keji antara lelaki perempuan yang masih bujang, belum menikah, atau juga perbuatan antara dua orang yang sejenis. Bisa semuanya di sini. Tapi saya cenderung kepada ini spesifik, kepada pendapat yang mengatakan ini spesifik untuk perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, masih anak-anak bujang. Kenapa? Karena kalau dia sudah menikah, hukumannya adalah mati. Jadi ayat yang tadi kita bahas 15, kenapa disebut Allah sampai Allah memberikan kepada mereka jalan adalah karena ayat ini, ayat yang 15 sebelumnya itu sudah dimansuh. Jadi untuk orang yang sudah menikah melakukan hubungan intim di luar pernikahan mereka, Rasulullah SAW memberikan menjelaskan hukumannya dalam hadis riwayat Muslim adalah dirajam sampai mati. Jadi untuk ayat berikutnya saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan ini untuk orang yang belum menikah. Maka berilah hukuman kepada keduanya. Hukumannya apa? Untuk yang belum menikah, surat An-Nur ayat 2 disampaikan bahwa hukumannya adalah 100 kali cambukan atau didera. Fa in taba wa aslaha, maka jika keduanya setelah mendapat hukuman ini bertobat, kemudian memperbaiki dirinya, fa'ridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan yang sudah mereka lakukan, karena mereka sudah dapatkan hukumannya. Lebih daripada itu, mereka sudah bertobat dan mereka ingin memperbaiki dirinya. Kenapa kalian lukai hati mereka dengan ucapan-ucapan kalian? Mulut manusia itu memang ganas. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah tawwabar rahima, maha penerima tobat dan maha penyayang. Allah sayang dengan hamba-hambanya. Allah menerima tobat hamba-hambanya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.